Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Kusumawardani, NIM 2341101020086 dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan membahas sejarah Islam di Banyumas. Kehidupan keagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah pemerintahan Raden Sutawijaya yang mengikuti pola sama dengan kerajaan Jawa sebelumnya. Mataram mengembangkan konsep manunggaling kawula Gusti. Adipati Warga Utama II atau Adipati Merapat adalah gelar Joko Kahiman. Joko Kahiman adalah putra Raden Baribin, salah satu adik Raja Majapahit dari Brawijaya IV, dan menikah dengan salah satu putri keluarga kerajaan Pajajaran. Pada masa Demak, ulama yang memegang hegemoni politik dan agama. Ulama mempunyai kedudukan sebagai penasehat sultan dan memberikan nasihat serta wawasan mengenai pedoman politik dan budaya kepada masyarakat. Fungsi penasehat Sutawijaya diambil alih oleh penyair sebagai intelektual keraton yang mempunyai kecerundungan mistis Jawa. Islam Kejawen menyebar ke seluruh wilayah Mataram, termasuk Banyumas yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha serta tradisi agama masyarakat setempat. Mistisme masyarakat Banyumas masih sangat kuat dan diterima secara luas. Islam Kejawen merupakan wujud perjumpaan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufi. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas mengalami kemajuan yang sangat pesat dan kini satu-satunya bukti sahih dari sisa-sisa Islamisasi tersebut hanyalah Islam Aboge. Corak keagamaan wilayah ini relatif mirip, terbukti dari bahasa, praktik keagamaan, dan bukti artefak sejarah Islam. Di wilayah Banyumas, wilayah yang relatif kuno, belum ada penelitian akademis sosial historis mengenai keberadaan keagamaan. Saat ini terdapat beberapa situs keagamaan di Banyumas yang secara tradisional dianggap sebagai peninggalan dan jejak keagamaan. Selain itu, Banyumas sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam letaknya relatif jauh dari pusat kekuasaan. Setiap situs dan peninggalan keagamaan di Banyumas mempunyai sejarah tersendiri yang belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh perdebatan ilmiah. Banyumas selama ini dinilai unik keberadaannya dari segi bahasa dan budaya, serta dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton seperti biasanya. Jarak yang relatif jauh antara kedua kerajaan mempengaruhi rendahnya resolusi wilayah, terutama dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat generasi baru ini sedang mengalami ambiguitas, terutama mengenai identitasnya. Arus utama kebudayaan Jawa adalah wetan yang berhubungan langsung dengan kebudayaan keraton. Jenis penelitian pemilihan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Mataram Islam meliputi 5 kabupaten. Sebagai wilayah kekuasaan, Mataram aktif menyebarkan pengaruh sosial, budaya, dan agama. Arsitektur religi awal Banyumasan menunjukkan kekuasaan politik Mataram di seluruh wilayahnya, termasuk wilayah yang dikenal dengan nama Mancanegara Kilen. Wilayah Banyumas yang dikenal dengan Mancanegara Kilen merupakan pinggiran Mataram dan diperlakukan berbeda dengan wilayah satelit atau pusat kerajaan. Yang kedua, kerajaan pinggiran relatif otonom dan berkembang secara mandiri. Jarak yang jauh membuat kerajaan tersebut tidak memiliki kendali yang kuat terhadap wilayah perbatasan. Arah pembangunan di sekitarnya berbeda dengan wilayah pusat. Banyumasan memiliki struktur budaya, sosial, dan agama yang relatif berbeda dengan pusat kekuasaan. Kemudian yang ketiga,
Hal ini menunjukkan adanya proses dan fakta berbeda yang mempengaruhi proses sosial dan budaya yang sedang berlangsung. Penyebaran ini dapat dikendali dari artefak atau bukti keberadaan tokoh-tokoh kunci di setiap daerah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keaslian, asal-usul daerah, dan struktur sosialisasi masyarakat awal. Pendekatan sistem pemahaman sejarah adalah bahwa semua agama, baik gagasan individu maupun masyarakat, mempunyai realitas yang menyatu dengan waktu, tempat, budaya, kelompok, dan lingkungan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Pembahasan Banyumas pra-Islam tidak lepas dari sejarah dua kerajaan besar yang memerintah Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Pra-Islam Banyumas sebenarnya hanyalah sebuah kota kabupaten, bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan Kerajaan Jawa Timur, Jawa Tengah. Paguwon merupakan adipati pertama di Kabupaten Wirasabah. Dalam sejarahnya, Pasir Ruhul Napaktilas Banyumas Bida hanya pada masa Sri Prabu Lawangesi Dewa Niskara dan putranya. Sri Prabu Liwangastu Ratu Purawa Jawa Dewata memimpin. Sudah ada sejak zaman Kerajaan Pakuan Parahayangan di Jawa Barat bagian timur. Galuh Kalingga yang merupakan milik Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibandingkan Galuh Purba itu sendiri. Kerajaan Galuh Purba muncul di lereng Gunung Slamet dan penerusnya Kerajaan Galuh Kalingga. Maka Kerajaan Sarak Negara juga berkembang di Jawa Barat bersamaan dengan penerusnya Kerajaan Tarumanegara. Menurut data yang ada, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara. Ketika Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, Kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut sampai Kawali dan menjadi bawahan Kerajaan Tarumanegara. Alhasil, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali merupakan keturunan Kerajaan Kalingga. Ketika kekuasaan Kerajaan Tarumanegara memudar pada tahun 669 Masehi, Kerajaan Galuh Kawal semakin menunjukkan kehadiran dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh Wretikandayun memberontak dan berhasil merebut kekuasaan dan Kerajaan Tarumanegara. Letikandayun merupakan memanfaatkan situasi ini dan mengubah Kerajaan Galuh Kawali menjadi Kerajaan Galuh yang merdeka dari Kerajaan Galuh Kalingga. Bagian selatan Gunung Slamet masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kalingga. Pada tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya raka pemindahan Kerajaan Medan ke Jawa Timur dan mengawali berdirinya Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai ketika Banyumas menjadi wilayah pinggiran beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajan, dan Mataram. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaannya karena kondisi geografisnya serta alam sekitar pegunungan berbatu dan sungai-sungai besar. Banyumas sebenarnya telah menjadi daerah dengan struktur sosial yang unik dan mandiri dibandingkan daerah yang lain. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada pada gaya wayang Banyumasan saja. Beberapa daerah yang secara geografis dan politik berada di bawah kekuasaan kerajaan, yaitu Mataram dan Kasnanan Surakarta, sedikit banyak mengalami perubahan struktur sosialnya. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi kabupaten administratif
Bagelen yang mewakili kebudayaan negara agung dalam struktur kekuasaan kerajaan Mataram. Dan juga Rumah Banyumas yang konon mewakili kebudayaan internasional Kilen dalam strukturnya. Banyumas atau Penginyongan dengan budaya Cablakan dan Bagelen ciri pertama terdapat pada masyarakat yang tinggal di sebelah barat Sungai Luk Ulo. Dan ciri kedua terdapat pada perilaku gaya hidup masyarakat sebelah timur Sungai Luk Ulo. Dengan demikian, Kebumen juga merupakan wilayah yang sulit ditentukan benar atau salahnya struktur sosial budayanya. Oleh karena itu, dalam masyarakat sulit ditemukan ide dan tindakan ekstrim yang menimbulkan kontroversi dan konflik. Di zaman modern ini, dualisme karakter masyarakat Kebumen sudah tidak terlihat lagi. Begitu pula dengan semakin pesatnya multikulturalisme yang memiliki tumbuh dengan pesat di kalangan masyarakat sebelah barat dan timur Sungai Luk Ulo. Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat Islam menyebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang menjadi pionir dan pendukung perkembangan Islam di Jawa pada abad ke-15. Dalam bahasa umum, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, Wali Songo secara umum diartikan sebagai wali yang dekat dengan Allah, selalu beribadah kepada Tuhan, dan memiliki kesucian serta kemampuan lain di luar adat istiadat manusia. Songo atau 9 merupakan angka keramat dan dianggap sebagai angka tertinggi. Wali Songo selain berperan sebagai misionaris dan guru, juga memegang jabatan pemerintahan sebagai pendamping raja dan tetua kerajaan. Karena menduduki jabatan di pemerintahan, mereka diberi gelar Sunan, singkatan dari Susuhunan atau Sinuhun, artinya orang yang dimuliakan. Kanjeng singkatan dari Kang Jumeneng, pangeran atau gelar lain yang biasa digunakan oleh raja-raja Jawa dan pejabat pemerintahan. Bishri Mustafa menyatakan bahwa pada saat wafatnya Sunan Ampel, terdapat 16 wali yang melaksanakan takziah. Bahkan ditemukan reruntuhan sejarah di beberapa tempat yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dulu masuk ke Nusantara sebelum Wali Songo tiba. Sekian pembahasan sejarah Islam di Banyumas. Kurang lebihnya saya memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanyalah makhluk yang selalu melakukan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.